Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel aku, Zakia. Teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku sesuai dengan thumbnail dan judul di video ini, yaitu mengenai promil yang aku kerjakan. Yaitu aku menggunakan promil jeruk nipis peras ala Bunda Yul. Ya. Ini ya. Nah teman-teman, sebelum kita ke topik terapi jeruk nipisnya ini, aku mau berbagi cerita sama kalian, yaitu aku pernah mengalami pendarahan alias keguguran di usia 5 atau 6 minggu gitu. Itu di awal aku nikah, 1 bulan setelah aku nikah aku positif hamil. Aku nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba aku telat haid berapa hari gitu, terus aku tes pack dan ternyata itu positif. Berapa hari kemudian itu udah pendarahan kayak gitu ya, dan ternyata setelah cek itu antara 5 minggu atau 6 minggu. Nggak tahu gimana, entah kecapean, entah dari makanan atau apa, yang penting aku percaya itu adalah takdir Allah, qadar Allah. Nah setelah aku mengalami keguguran itu, aku dan suami benar-benar bersikeras untuk ngehilangi rasa takut, rasa khawatir, rasa terpuruk, rasa sedih. Ya memang benar-benar itu berat lah ya, berat, pokoknya itu berat ya. Pokoknya bisa lah ditanyain untuk pasangan suami istri yang udah pernah kehilangan atau keguguran calon anaknya, pasti gimana ya rasanya, tahu lah ya. Nah seiring waktu itu kita benar-benar emang udah nggak ada niatan untuk nunda momongan. Dikasih cepat alhamdulillah, belum ya udah kayak gitu. Yang penting kita tetap ikhtiar gimana caranya untuk Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah ini aku dengan cara terapi jeruk nipis. Aku searching tuh sebelumnya, aku mau pakai terapi apa ya. Di selain aku mau terapi, aku benar-benar emang mau membersihkan rahim. Yang namanya orang pendarahan, keguguran, aku tanpa kuret juga kan masih khawatir nanti rahimnya belum bersih, apa gimana apa penyakit lain ada di tubuh aku. Akhirnya aku bersikeras untuk ngebersihkan semuanya. Terus aku ketemu yaitu dari terapi jeruk nipis. Selain membersihkan, mendetoks yang ada di rahim semuanya, ini juga untuk promil alami. Nah teman-teman, sebelum mulai ke video, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada perantara yaitu Bunda Dewi Yul, yang mana udah ngasih info, sharing, pengalaman, dan ilmu atas terapi jeruk nipis ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bunda. Oke teman-teman, kita langsung mulai ke topik ya. Ini benar-benar pengalaman pribadi aku ceritain, aku berbagi. Ini aku kayaknya kurang lebih udah 2 bulan apa 3 bulan gak buat video. Nah ini aku mau buat video, mau sharing tentang kehamilan aku. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi terapi jeruk nipis ini aku positif hamil. Gini ya teman-teman, kita simak langsung. Oke, langkah pertama ya teman-teman, yang pertama kali adalah kita saat melaksanakan terapi jeruk nipis itu, yaitu adalah pertama adalah niat bahwa benar-benar kita ikhtiar ingin mendapatkan momongan kayak gitu ya, ikhtiar kepada Allah, yaitu dengan cara perantara dari jeruk nipis ini. Karena apa? Selain niat, karena dari niat itu kita tuh benar-benar kayak ngerasa kuat gitu loh badan. Karena kan ya namanya kita mau terapi jeruk nipis yang benar-benar itu 2 minggu full sebanyak 172 jeruk nipis. Gimana ya, bayangkan jeruk nipis yang asem kecut tanpa campuran apapun. Gimana sih di badan kayak gitu, gimana sih reaksinya kan? Berarti kita benar-benar harus kuat dan niat bahwasanya badan kita tuh kuat, fit, sehat kayak gitu ya. Yang kedua adalah menyiapkan bahan yang akan kalian gunakan untuk terapi jeruk nipis itu, yaitu 172 jeruk nipis. Gini ya, nih, jeruk nipis ukuran sedang, bukan jeruk lemon, jeruk limau atau jeruk yang manis itu ya, bukan, tapi jeruk nipis ukuran sedang. Langkah ketiga yaitu cara konsumsinya. Kalian konsumsi itu di pagi hari ya teman-teman, saat perut lagi kosong, belum keisi air putih, belum keisi makanan, belum keisi permen. Pokoknya saat bangun tidur perut kosong kalian konsumsi. Caranya gimana? Cara motongnya gimana? Yaitu kalian 1 jeruk nipis ini nih, kalian potong jadi 4. Jadi jangan jadi 2 atau mungkin jadi terlalu banyak kayak gitu ya, jadi 4 lah, normalnya jadi 4.
biar air jeruk nipis itu bener-bener keluar kayak gitu. Dan cara motongnya tuh gini nih, kayak apa ya, motongnya untuk disoto itu loh, kayak jeruk nipis yang disoto. Nah jadi kalian saat meresnya itu tuh airnya bener-bener keluar semua, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang mubazir. Dan jangan lupa yaitu siapkan gelas untuk nampung jeruk nipis ini tanpa campuran apa-apa, entah gula, entah air sirup, entah apa. Jadi bener-bener murni jeruk nipis, perasan jeruk nipis. Setelah diperas, yaitu kalian langsung minum di saat itu juga. Tidak boleh dijeda, tidak boleh dimasukkan kulkas, tidak boleh entar-entar. Jadi setelah peras langsung minum. Dan ditunggu 10 menit kurang lebih untuk kalian minum air atau makan selanjutnya. Jadi baiknya setelah minum itu kalian tunggu kurang lebih 5-10 menit baru boleh minum. Dan baiknya adalah minum air hangat. Tapi kalau aku air putih biasa sih aku minumnya waktu itu kayak gitu. Dan kalian sebelum meminum jeruk nipis itu jangan gosok gigi dulu. Gosok gigi nanti di akhir setelah kalian minum air putih hangat tadi kayak gitu ya, biar apa ya, kayak nggak terlalu kecut gitu loh. Kalau kalian habis sikat gigi terus habis itu minum air jeruk kan gimana rasanya. Jadi sikat giginya itu nanti di akhir ya, ditunggu 10-15 menit lah, 5-10-15 kayak gitu. Jadi dijeda dulu. Lalu cara minumnya berapa sih? 172 biji itu gimana cara minumnya? Kalian minum yaitu benar-benar 14 hari full tanpa jeda. Kalau kalian jeda, umpamanya contoh nih, di hari ketiga, di hari 4 kalian udah nggak kuat efeknya kan macam-macam tuh, ada yang buat perut mules, nyeri, panas dingin, lemes badan, itu nggak apa-apa, itu semua efek, itu lagi ngedetox gitu lah, lagi ngedetox badan kita. Nah di saat itu kalian berhenti, udah putus asa, udah capek, udah nggak kuat, kalian harus ngulang di 6 bulan kemudian. Jadi benar-benar full 14 hari full. Putus di hari ketiga, hari ini putus, hari ketiga, besok lanjut, itu nggak bisa ya. Jadi nunggu 6 bulan kemudian. Nah mungkin nanti ada pertanyaan, 172 biji itu gimana sih cara konsumsinya? Sehari itu berapa kali? Jadi untuk hari pertama yaitu kalian cukup konsumsi 2 biji. 2 biji jeruk nipis. Jadi kayak untuk permulaan kayak gitu loh, agar perut nggak kaget tiba-tiba seandainya dikasih langsung 10 biji gitu kan nggak mungkin ya. 2 biji. Hari kedua itu 4 biji, hari ketiga 8 biji, pokoknya selanjutnya itu dilipat gandakan jadi 4. Nih aku cantumin sini ya. Aku cantumin sini. Itu total keseluruhan selama 14 hari yaitu 172 biji jeruk nipis sedang, ukuran sedang. Nah, waktu konsumsi jeruk nipis ini kapan sih? Kan yang tadi pertama dijelasin bahwasanya dikonsumsi pagi hari. Tapi itu kapan? Harinya tuh kapan? Kita mau mulai tuh kapan gitu ya? Itu kalian bisa memulai di hari pertama setelah kalian haid bersih. Mamanya contoh kalian haid 7 hari. Nah di hari ke-8 kalian udah bisa mulai. Ini udah bersih kan? Nah kalian bisa mulai terapi jeruk nipis yang pertama yaitu yang 2 biji. Nah kenapa sih dikonsumsinya itu setelah haid bersih? Nah ditakutkan itu teman-teman di saat kita haid kan macam-macam permasalahan wanita ya. Ada yang lemes, nyeri perut, nggak mood ngapa-ngapain, terus emosi nggak stabil. Apalagi kalian harus mengkonsumsi terapi jeruk nipis ini, yang mana efek terapi jeruk nipis ini kan macam-macam juga. Jadi ditakutkan, disayangkan perut itu nggak kuat, badan itu nggak kuat, yang diakibatkan nanti putus di tengah jalan. Kan eman-eman ya terapi udah hari ke-7, hari ke-8-nya putus. Jadi kita lebih amannya cari di hari yang bersih itu, di hari pertama bersih setelah haid. Jadi badan udah enak, udah fit, udah bugar, kita baru mulai terapi itu. Disarankan seperti itu. Tapi kalau buat aku pribadi, karena aku udah tahu info itu langsung, kayak aku searching gimana sih ya untuk membersihkan rahim, untuk promil alami gini. Nah saat itu juga aku ketemu, di saat itu juga aku lagi haid. Udah aku langsung mulai aja. Pokoknya tuh aku haid hari ketiga aku mulai aja, kuatin aja badan. Karena aku udah yakin kayak kalau aku haid juga hari-hari biasa, bulan-bulan biasa itu badan aku tuh kayak ya biasa aja haid, nggak terlalu nggak terlalu nyeri, nggak terlalu macam-macam gitu lah. Jadi aku ngerasa tubuh aku kuat, sehat. Jadi aku mulai aja kayak gitu. Nah bagi kalian yang masih kayak takut memulai saat haid, ya nanti lebih baiknya
anjurkan di hari bersih pertama setelah haid ya. Nah selanjutnya yaitu ini dikonsumsinya untuk istri aja atau untuk suami aja. Sebaiknya itu saran dari Bunda Yul yaitu dikonsumsi dua-duanya, yaitu suami dan istri. Karena kan kita nggak pernah tahu antara yang subur atau yang enggak tuh ya istri atau suami. Apalagi kalau pribadi dari aku berdua sama suami kan kita benar-benar nggak pernah cek kesuburan, mana yang subur mana yang enggak, apa dua-duanya subur atau dua-duanya enggak. Jadi langkah amannya itu konsumsi dua-duanya. Selain itu ya namanya suami, masa iya sih tega ngelihat istrinya berjuang sendiri minum jeruk nipis 172, ya dia temenin lah kayak gitu ya, temenin saling ngedukung. Namanya suami istri ya, kayak aku sama suami aku nemenin aku untuk ngedetox yang yang kemarin sempat keguguran itu, dan satu sisi untuk promil juga. Jadi ya saling support aja sih suami sama istri. Jadi suami istri konsumsi 172. Tapi kalau kalian bagi yang namanya suaminya susah, mungkin nggak mau, atau mungkin karena pekerjaan shift-shiftan, nggak mungkin kan shift-shiftan pagi-pagi pulang itu langsung minum jeruk nipis, atau pas pagi-pagi dia lagi kerja dia gimana coba, bingung kan? Nah ya udah diakalin aja baiknya gimana. Tapi ya lebih baiknya memang wanita yang konsumsi. Nah buat efek samping dari terapi jeruk nipis ini apa sih? Macam-macam ya teman-teman. Kalau pribadi aku itu pas hari ke-7 dan 8, pas 24 biji jeruk nipis itu perut aku nyeri dan badan aku lemes, keringet dingin, sampai aku tuh sempet diare. Tapi aku kan udah baca artikel dari Bunda Yul itu bahwa saya seperti itu, efeknya seperti itu. Akhirnya aku Oke, yang terakhir catatannya adalah di saat kalian berhenti terapi jeruk nipis ini, entah di hari keberapapun, 6, 7, 8, kalian harus memulai di 6 bulan kemudian. Yang kedua, tidak berhubungan badan di saat terapi jeruk nipis ini. Yang ketiga, jangan dicampur dengan promil lain, entah promil herbal yang lain atau promil dokter. Gitu ya. Nah, setelah aku dan suami melaksanakan terapi jeruk nipis selama 14 hari tanpa putus, alhamdulillah di bulan keempat setelah aku keguguran, setelah aku pendarahan itu, alhamdulillah aku dinyatakan positif hamil. Dan di saat ini usia kandungan aku sudah di pertengahan perjalanan. Ya paling nunggu berapa bulan lagi, insya Allah. Aku minta doanya semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kekuatan buat aku, suami, dan calon anak kami. Amin, amin. Sehat walafiat sampai persalinan nanti, sampai lahiran nanti, tumbuh kembang menjadi anak yang sehat. Nah insya Allah aku juga doakan kepada semuanya para suami istri yang sedang berjuang mendapatkan momongan, mendapatkan buah hati. Semoga Allah berikan kesempatan, memberikan rezeki, memberikan amanah di waktu yang tepat, maaf ya, yang tepat. Dan tetap semangat, yang kuat, sabar, jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Dan satu lagi, jangan stres. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.